Menjojua, membanta kerina, senina resturang, ija pape kita ringan ibas paksa enda, isapa kami kam ibas rumah digital GBKP enda nari, lalu pengarapan maka ibas berngenda, ras-ras kita ngikuti podcast bagi ngoya turken, maka ibas minggu enda kita ngerana karena pentingna pendidikan anak usia dini, ikutkan peres liturgi minggunta, canah gelahna enda jadi tanggung jawab bersama kita sebagai kalaksier kini teken, uga kita ngidah bahwa pendidikan anak usia dini enda merupakan bagian ibas tanggung jawab ta bergereja ibas masa genduari enda. Jadi ope dengan kari benakan percakapan narasumber singgoi tenahkan ibas ingan enda, maka genduari ate kami ras-ras mabai kita arpalaskan kata dibata guna ngidah, uga ka dibata cidahkan pentingna karena pendidikan enda. Maka mari dage perlebe ertoto kita, ras kita ertoto. Bapa siringan ibas kini Rajaan Surga, isakan kami bujur manbandu Tuhan, sama paksana kami menakan podcast karena pentingna pendidikan anak usia dini, si jadi tanggung jawab kami selaku kalak singgoi di londu, bengket ibas terang Kristus, ibas keselamatan singgoi berekenduman kami, maka tentu epela guna diri kami saja, tapi peguna generasi gerejando. Maka Tuhan, ate kami ketisip megiken katandu, masu kami kerina, gelah na banci arah katandu endape, semakin terang pengangkan kami, karena pemaknaan panggilan du, ibas minggu enda si imaknai kami. Ibas Kristus Yesus kami artoto. Amin. Kekelangan di Tuhan, kata dibata, si yang katkan kami ibas berngenda, ibuat ibas kitab Kuan-Kuanan 22 ayat 6. Kuan-Kuanan 22 ayat 6 bagian dekatana. Ajarkanlah man anak uga kearusan geluh, maka ikut kena asa umur geluhna. Sekali nari, ajarkanlah man anak uga kearusan geluh, maka ikut kena asa umur geluhna. Kekelangan di Tuhan tentu menjadi pertanyaan man banta. Engkai makana gereja GBKP ngerana karena pendidikan. Akap kami enda pela terlepas ibas sejarah kuga para penginjil rehku tanah karo, labo hanya sekedar meritakan karena kata dibata, tapi bali bagi sejarah-sejarah perkembangan katakanlah misalnya sekolah minggu bagai rusur sandingkan ras dunia universal katakanlah dari aspek kesehatan, dari aspek perdagangan, bagaimana tentu dari aspek pendidikan. Maka bagi serta bahwa tantang nama renda pe para misionaris rehku tanah karo enda, maka labo hanya kata dibatasi ajarkan, tapi pe termasuk karena uga kebersihan, uga ngoge, rasi debanda kerinana. Jana jiwa enda si iteruskan nora-norantan dube, ibas ia mendirikan bagaimana mengembangkan karena taman kanak-kanak, entah bagi semal sieteh TK bagi ibas tahun 2000 maka KAKR Moderamen P pernah mensosialisasikan bagi bahan percontohan karena pendidikan anak usia dini, rikutkan ras kebijakan-kebijakan pemerintah ta masa sie. Tapi ibas tahun 2005 setahun 2010 maka paut sindube enggo pernah berdiri mandiri ia, artinya lebih ikembangkan ibas dunia pendidikan, makalanai di bawah naungan KKR karena paut enda. Jangan tentu kekelangan itu Tuhan, rikutkan ras komitmen gereja GBKP sebagai perpanjangan Tuhan ya. Engkai makanai katakan kami bagi sebab salah satu misi di bata ibas donienda makapkan uga gelahna kita kerinana memiliki pendidikan. Artinya jadi poin penting di bata ibas donienda. Maka GBKPP akap kami konsen karena sienda. Maka ibas tahun 2025 enda kerina ranah pendidikan silid ibas GBKP enda genduari enggo tergabung ibas sada gelar mengkapkan YPK GBKP entah Yayasan Pendidikan Kristen GBKP. Jadi kerina PAUD, kerina TK, SD, SMP, SMK, bagi peras tentu SMA, ras perguruan tinggi. Nah, kekelangan di Tuhan, data terakhir ta, lid genduari 35 PAUD, bagi peras 70 sada TK, i belang-belang GBKP enda.
Tentu puji Tuhan ninta, enda sada wujud, gua kita mempertanggungjawabkan pendilo di bata, man bata. Nah, engkai makana penting, pendidikan anak usia dini enda dai. Kari narasumber ta alu tangkas, banci nurikan karena aspek intelektual, aspek emosional, ras terus na kerinana. Tapi pe arah pengogenta enda dai, tangkas ke si ida. Bagi situ bahwa kitab kuan-kuanan enda megati kelerusur ngerana karena pentingnya pengajaran. Entah pe pentingnya pendidikan, entah pe pentingnya kepentaran. Ergan asangkan KIP, ergan asangkan permata, ergan asangkan emas. Perlu itu kurula dayakan. Dina. Cana genduari ibas ayat nemenda ikatakan maka ajarkanlah. Begitu ya, ajarkanlah. Adina bahasa Indonesia dina didiklah. Begitu. Kai ateta karena anak tak ibas masa yang akan datang. Ibas kini tuanna, ibas kedewasaanna, lapo banci jadi bagai saja. Tentulit krinana aspek si mendukung Uga ibas masa kitikna ia terdidik, ia terlatih, ia jari dengan pe ia rahkan. Makana ibas gereja perusur itekankan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan tanggung jawab tak bersama. Bagi rusur ijelaskan, usia emas, amin pe tempat ia kitik dengar, laya baci kem, ibas studio enda hadir jenda anak-anak ta. Dai ngorende anak ta ibas paud sola gracia singa. Karipe rendeka anak-anak ta ibas teka ora en labora. Adina suruh kem bagi kita orang tua tentulah bebanci. Tapi ibas gerak tubuh na melalang israp na pengetahuan. Uga kita mendampingi ia semaka kerina aspek perkembangan kegeluhan na banci maksimal dengan banci optimal. Tentu pengajaran ibas masa dini ena si penting nakal. Katakanlah dari aspek moral. Uga ateta pagi anak tak ibas masa dewasana. Apakah dia menjadi anak yang beriman? Apakah dia menjadi anak yang disiplin? Apakah dia menjadi anak yang sungguh-sungguh punya masa depan? Anak yang tangguh. Tentu harus ilatih mulai genduari nari. Tapi adi si abaikan ia, tentu ulah pagi morah ateta, adi anak-anak tenda, doni enda ngepagi ngajarkan sa. Digital enda mepagi mendidik ia, perkembangan sila terarahkan mepagi si mabai ia. Alu bagedage kegelangan Tuhan. Karena pola pikir ta jadi kai pagi anak ta ibas masa kini tuanna, uga pagi yang neruskan gereja anta, uga pagi yang memimpin bangsa ras negara anta. Tugas ta genduari, ibas kini gudanna, ibas masa-masa anak-anakna, ajarkanlah karena kearusan geluh enda. Olah kita reja-leja. Jadi tugas tanggung jawab ta. Mungkin rumah lanai boleh anak tak kiti, memang tapi lit kemputa. Uga kita tetap cidahkan tanggung jawab ta. Tentulah makanan mabai ia jadi anak-anak si manja. Tapi uga kita mempersiapkan ia menjadi generasi-generasi tangguh. Apalagi kedua renda, generasi katakanlah misalnya si kedua renda ikatakan generasi si rapuh, generasi si mudah lonyot bagi stroberi, nida. Jadi akap kami enda penting kelman banta kerina gunang ida, bagaimana mendampingi mereka. Ibas pertumbuhan na, gelana tuhu-tuhu kata di bata jadi gelemena. Gelak tuhu-tuhu proses pertumbuhan nape erpalaskan surah-surah di bata. Alu bage. Maka kekelangan Tuhan malam pagi ateta. Sebab asa umur geluhna. Iikutkan na pagi kata di bata. Iikutkan na pagi pengajaran sisahkan kita. Jadi olah leja-leja. Man banta kerina orang tua. Man bandu kerina guru-guru. Baik guru PAUD, guru TK. Adi ikut kami bas podcast enda. Semangat kam kerinana, kai sila ko kendugu dari la sia-sia, lid pagi kerina pengaruhna, nandangi generasi gereja anta, bagepe nandangi generasi pemerintah enda, tapi negara te enda. Alu bagena si penakan kari podcast enda, ibabai kari hosta, janata kami tentu alu kata di bata enda, semakin memotivasi kita untuk berjalan bersama, menunaikan tugas kita, ajarkan ibas kini gudan anak ta. Terpuji gelar Tuhan. Mari ras kita artoto. Bujuri katakan kami membantu Tuhan. Ibas kami go megikan katandu. Pendilondo gelahna kami kerina ertanggung jawab. Guna ngajari anak-anak kami. Ibas masa ngudana. Gelah ibas masa segedang umurna pe pagi. La pernah itading kena kam di bata. Melintel kepe pengaruhna
pengajaran si Isa keman anak kami si kiti dengan enda. Maka sampatikal kami kerina unsur-unsur silid ibas gereja, bagepe ibas masyarakat enda, gelaras-ras kami ngidah karena pentingna pendidikan anak usia dini enda. Tuhan tetap kami masuk acara podcast kami enda sekubas pendungina. Tentu totepe kami mankrina sponsor-sponsor si ikut mendukung ibas suksesna pelaksanaan podcast enda. Tuhan si masu-masu ibas keriaan ukurna kerina guna mendukung baik secara sarana prasarana bagi material guna banci terlaksana podcast enda. Kam masu-masusa. Anak-anak kami pekerina Tuhan si mengisi acara ibas podcast. Tuhan masu-masusa. Dicidahkanlah Tuhan keriahan ukurna guna berpartisipasi ibas bergenda. Radu keras guru-guruna bagepe orang tua sinaruh kenca. Kam si memberkatisa. Kerina perangkat si pakai kami Tuhan, kami memberkatisa. Bagenda mau pengharapan kami Bapa, tentu narasumber kami pe, Tuhan berkati, iba siang nahkan kerina informasi si penting guna kami, alu bage tuhu-tuhu bernas acara podcast bergenda. Terpuji kami Bapa, ibas gelar Yesus Kristus, reh kami ertoto man bandu. Amin.
Mujua-jua. Selamat malam Manbanta Krina. Shalom. Selamat datang di podcast Modramen GBKP dengan tema pentingnya PAUD mendidik anak usia sejak dini dalam jalan Tuhan, spiritualitas intelektual, ras emosional. Dikatakan kami bujur mankam anak-anak kami arah TK ora et labora nggo dai itampilkan du penampilan du si luar biasa. Sehat-sehat, Tuhan masu-masu perkembangan du. Dan selamat datang mankam Krina narasumber kami Bapak Andai Riasta Tarigan selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, Kak Ita Berupurba, psikolog, ras permata kami dua na inome, permata dengar ya, ras Sinta Ulina Beru Sembiring, Guru TK Elkana Runggundeli Tua. Selamat datang. Mungkin kari lit penungkunan bansi kari isampatindu kami gelah bansi kerinan nandai ugakin PAUD GBKP. Ya, jadi kita langsung saja nungkun ku Kepala Dinas terkait tentang sentabi. Ikatakan kami bujur man kam krina donatur kami si nggondukung acara enda man kam krina donatur kami eme Pertua Alpredi Ginting entah pe Bapak Almiko Ginting kilometer 4, Pertua Bapak Harfan Sinurat GBKP Perumnas Simalingkar, Naras Insinyur Julianus Ginting Suka, Pertua Agus Ginting Bendahara Umum Modramen, PT DMM Group entah pe Badan Usaha Jasa Pengaman, Andrianus Barus ras bujur dikatakan kami mankam Artistika Kekri nggobreken du kami luah bolu sintabeh laris minagando bujur. Ya langsung saja kita PAUD Bas GBKP PAUD ras TK lit PAUD lit 35 sekolah, TK lit 70 sada sekolah. Jadi melala dengan kekurangan Pak ibas kami menjalani proses ataupun mengurus TK entah PAUD. Mungkin banci kari sampatindo kami arah penungkunan enda. Penungkunan kami sada bahasa Indonesia saja ban kita ya. Campur bebas. Ya. Bagaimana pandangan Du mengenai posisi PAUD dalam sistem pendidikan di Tanah Karo saat ini? Oke, jujur Jojo Mantagrina si ikut podcast GPKP Menenda, GPKP Studio. Jadi kesempatan Nenda si bahas mengenai tentang sistem pendidikan lah Nenda kita secara nasional bagi bas terah tenda khusus mengenai PAUD. Memang Nenda jadi kewenangan kabupaten, kewenangan Derahta, khususnya terkait ras pengelolaannya, perizinannya, guruna, BGP terkait ras lanci kembangkan kurikulum lokalnya untuk pengembangan anak-anak. Jadi terkait dari si turi kendu, si banci kebijakan yang mendukung pengembangan PAUD lah saja meski GBKP, tapi Krina secara umum bebas Derahta, tentunya anda si jadi titik penting nekel di kita secara nasional khusus untuk pendidikan usia dini serikang harus pendidikan dasar bagi menengah tentunya si jadi pilarnya yang maka akses mutu bagi relevansinya. Jadi terkait akses ya mungkin GPKP merupakan kontributor terbesar di Indonesia sekitar 30 sekian, sementara secara kabupaten kita 162 kan jam ini sekitar hampir kurang lebih di sekitar 30% lah ya mas sumbangan GPKP untuk menyiapkan akses lah untuk anak-anak usia dini. Hari terkait mutu itu mungkin rasa-rasa kita ngenencah secara umum si nilai kalak aja akreditasi. Ada akreditasi Indo untuk seluruh 162 nih gundai jumlah satuan pendidikan tingkat PAUD. Enda ada ini akreditasi ini ya rata-rata berada di C dan B begini. Di bahan presentasinya 45% lah nggak terakreditasi, 55% singgung akreditasi. Dari 50% ini paling-paling sekitar
5% lah yang sudah A akreditasinya, sisanya bergerak di B dan C. Jadi adinin mutuna ya inilah mutu yang bisa kita ukur, ada akreditasi, berarti masih perlu kita berupaya lah minimal ya B kalau standar nasional, B akreditasinya untuk PAUD. Yang agak unik ini direlevansinya. Kenapa saya sebut direlevansinya agak unik? Karena dari segi angka partisipasi untuk Kabupaten Karo, angka terendah itu justru di PAUD. Artinya kurang lebih 30.000 lah atau kurang lebih 31.000 warga kita yang berumur 4-6 tahun lah kita bikin rate-nya. Tapi yang bersekolah ataupun mengikuti pendidikan prasekolah istilahnya di PAUD ini cuma 5.000. Berarti kan nggak ada seperempat pun nggak ada lah istilahnya yang ikut. Berarti kan pertanyaannya relevansi tadi jangan-jangan menganggap tidak relevan ini, makanya langsung SD gitu kan. Banyak anak-anak kita yang tidak diikutkan di prasekolah, orang tua belum menganggap. Bahkan yang paling unik gue lihat, pernah kita lakukan survei kecil-kecilan, justru di level prasekolah ini, orang tua dengan guru, demikian juga dengan anak-anak kita, termasuk kami jadi regulator di Dinas Pendidikan, maupun mungkin dengan sistem nasional kita tadi yang kami ceritakan tadi, memang belum nyambung ini gitu. Kalau orang tua umumnya kalau saya tanya-tanya gitu, harapannya masukkan anak di prasekolah atau PAUD atau TK atau segala macam yang level PAUD itu umumnya satu dulu supaya cepat bisa gampang dia untuk membaca, menulis, berhitung. Secara nasional kan bukan ini tujuan untuk PAUD. Nah, ada pula alasan kedua umumnya nggak ada yang jaga di rumah, berarti mereka tidak bisa membedakan antara yang namanya TK dengan tempat penitipan anak. Nah, ini kan ada salah kaprah di sini. Demikian juga dengan yang satu lagi yang mungkin agak unik di kita, ada juga kesenjangan ini, istilahnya kita ini kan payung utamanya kan PAUD. Di sana ada TK, ada TPA misalnya, ada kelompok bermain segala macam. Tapi ada juga selalu yang menganggap lebih tinggi pula kelasnya TK ini daripada yang lain-lainnya gitu. Padahal ini kan dinas pemerintah semua ini, istilahnya semua untuk menyiapkan anak masuk ke persekolahan gitu kan. Ini yang perlu kita benahi sama-sama. Ada peran gereja, peran para guru-guru kita ini, maupun peran seperti adik kita inilah psikolognya, karena perkembangan anak ini mau dipantau di sini, bukan aspek intelektual aja. Tadi juga tema kita kan spiritual, intelektual, emosional gitu. Ini mungkin dari kami dari sisi dinas pendidikan, kami kembalikan ke hostnya. Iya, terima kasih kepada Bapak. Jadi terkait tentang PAUD dan TK tadi kan Kak Ita, jadi ini mungkin berkaitan dengan psikologi. Kira-kira latar belakang PAUD secara psikologinya itu seperti apa? Terus kenapa harus berdiri PAUD? Oke. Ya, ini menyambung sebenarnya tadi ya yang Bapak sampaikan. Jadi target-target orang tua sekarang memang betul baca, tulis, hitung gitu. Padahal sebenarnya latar belakang didirikannya PAUD itu pada awalnya bukan itu gitu. Itu salah satu dari sekian banyak gitu ya. Jadi dalam proses berdirinya PAUD itu pada awalnya sebenarnya ada seorang pedagoh. Pedagoh itu dia belajar ilmu pendidikan ya untuk mengajarkan seseorang dalam sistem pendidikan. Dia melihat ini pedagohnya ini berasal dari Jerman. Jadi dia melihat saat itu situasi di negaranya itu kalau mau berubah memang harus dimulai dari anak gitu. Jadi kebayangnya perubahan itu bisa dilakukan di orang dewasa tapi akan lebih efektif kalau dimulai dari anak. Sehingga dia berpikir, tapi kalau anak ini dididik dan diserahkan di rumah itu tidak memungkinkan gitu. Jadi awalnya memang dia melihat perubahan-perubahan sosial, perubahan ekonomi, perubahan pola pikir itu semuanya dimulai dari anak. Tapi prosesnya harus dibuat secara profesional sehingga dia mendirikanlah yang namanya kita sebut kindergarten ya. Kalau secara umum sebenarnya bahasa itu muncul dari dia. Kindergartennya itu pakai T, kindergarten gitu. Jadi bahasa Jerman saya nggak bisa menghafalkannya. Nah di dalam proses itu jadi awalnya PAUD itu memang berdiri untuk melakukan sebuah perubahan pada sosial. Yang kedua itu mengubah pola pikir tapi dimulai dengan yang namanya profesionalitas. Jadi kalau ngajarin menggunting di rumah mungkin bisa ya guru ya gitu. Orang tua bisa melakukan gitu, tapi profesionalitasnya apa bedanya sama guru di TK gitu. Karena tadi kalau kita bicara profesionalitas pasti udah paham nih tujuannya apa gitu. Sehingga perubahan-perubahan ini yang nanti kita perlu pahami kenapa anak kita harus masuk PAUD. Tadi naungannya terbesar itu ya di PAUD itu. Kemudian nilai.
Jadi bukan target baca tulis hitung, karena nanti kalau kita lihat perkembangan anak-anak sekarang, dipaksa baca tulis hitung ada aspek-aspek lain yang ternyata nggak berkembang gitu. Jadi seluas itu sebenarnya kenapa PAUD ini berdiri pada awalnya gitu. Iya. Oke, terima kasih untuk Kak Ita. Jadi ini terkait juga ini untuk Ibu Guru. Berarti kan ada suka duka ya dalam mengajar anak-anak gitu ya. Dan kami sudah pengalaman daripada kami gitu ya. Jadi apa tantangannya dalam mendidik anak usia dini saat ini? Ya, baik, terima kasih. Saya dari guru TK Alkana, dari Runggung Delik Tua. Memang pada umumnya, seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber pertama dan yang kedua, di PAUD sudah pasti banyak suka dukanya. Apalagi kami sebagai tenaga pendidik. Karena bisa dikatakan di PAUD, baik di kelompok bermain, di taman kanak-kanak, ataupun di TPA itu nggak jauh beda, tidak jauh beda dalam cara pendidikannya, tetapi lebih formal memang di taman kanak-kanak. Saya sendiri di guru TK Taman Kanak-kanak. Nah, jadi di taman kanak-kanak kita memang mengajarkan anak untuk mampu mandiri. Itu yang paling dibutuhkan bagian TK, yaitu kemampuannya dalam kemandiriannya. Dan tentunya tidak sesuai dengan kenyataan yang kita hadapi, apalagi tuntutan orang tua pada umumnya pada saat ini ya. Bapak juga sudah paham pastinya, dan juga teman kami ya. Sampai saat ini banyak orang tua sudah bertanya, Bu, anak saya sudah belum tahu baca, Bu. Padahal masih semester 1 ya. Dan itu bukan tujuannya taman kanak-kanak. Karena di dalam taman kanak-kanak itu adalah belajar bermain, ya, belajar sambil bermain gitu, bermain sambil belajar gitu. Tapi orang tua pada saat ini banyak yang menuntut guru-guru TK bisa baca lah Bu kalau udah tamat TK. Dan banyak juga saat ini Pak sekolah-sekolah di tingkat SD banyak yang menerapkan maunya anak TK sudah bisa baca dong kalau masuk SD gitu ya. Tapi sudah ada kemarin pendidikan juga untuk itu, bahwa tidak lagi dituntut anak TK untuk bisa membaca. Itu dia suka dukanya tentunya, tapi lebih banyak sukanya sih Pak ya, Nora. Banyak sukanya dalam mengajar anak TK ini, karena kita bisa sambil bermain juga bersama dengan mereka, tertawa ya. Tapi profesionalitasnya juga harus. Ketika kita memang dari rumah punya masalah, tetapi di sekolah kita harus tunjukkan juga profesionalitas kita sebagai seorang guru TK. Karena anak-anak TK pada umumnya harus ceria, semangat selalu. Gurunya juga harus lebih ceria dong, gitu. Jadi itu sedikit yang boleh kami sharekan untuk suka dukanya sebagai guru TK. Iya, jadi memang banyak sekali kadang tanggapan negatifnya gini ya. Jangan sekolah di situ, anakku nggak bisa baca katanya ya kan. Padahal sebenarnya tujuannya mungkin disiplin, bisa berdoa ya kan, bangun tidur tepat waktu. Ini untuk mendisiplinkan dia supaya waktu di SD tidak lagi capek orang tuanya ya. Benar ya, seperti itu ya. Jadi ini ada dari Kak Yunike Laveda Ginting, dia komentar Pak. Ya. TPA izin dinas sosial dan dinas pendidikan berbeda. Jika ada perubahan mohon petunjuknya Pak Kadis agar pendidik PAUD juga tidak salah kaprah. Kak Yunike ini kebetulan dia S2 PAUD Pak dan pencipta lagu. Ya kami sangat apresiasi, semangat terus menciptakan lagu untuk anak-anak supaya anak-anak jangan salah lagu ya. Jadi itu Pak pertanyaannya. Maksudnya tadi TPA izin dinas sosial dan dinas pendidikan berbeda. Maksudnya mungkin Bapak dimintakan untuk menjelaskan untuk TPA izin dinas sosial dinas sosial dan dinas pendidikan untuk antara PAUD dan TK ini mungkin yang mana yang formal, mana yang informal. Oh, umumnya kalau kita semua yang dinas pendidikan, terima kasih tadi kepada yang Yunike tadi. Mungkin yang dengan dinas sosial mungkin terkait dengan program yang perlindungan anak mungkin, tapi kalau kita di satuan pendidikannya itu umumnya pengurusan izinnya kita akan memberikan rekomendasi sepanjang sudah dilengkapi semua ya sama dengan
seperti kelompok bermain yang istilahnya bagian dari PAUD tadi semua perizinnya hampir sama semua, istilahnya ada istilahnya perlengkapan dasarnya untuk penyelenggaraan pendidikan, ada gedungnya, ada tenaga pendidiknya, sudah lengkap dia izin bangunannya. Nah, inilah kira-kira persyaratan dasarnya. Kita tidak membedakan lagi mana yang TPA, mana yang kelompok bermain dalam satu apa tadi nama payungnya tadi kan, konsep besarnya PAUD. Ya, semua kita proses di dinas pendidikan. Nah, mungkin kalau dari segi yang disebutkan tadi mungkin terkait dengan, karena begini, irisannya dengan dinas sosial sebenarnya lebih cenderung ke dalam perlindungannya, program-program perlindungan sosial dia, misalnya seperti panti gitu lah kira-kira kan, mungkin irisannya nanti ketika anak-anaknya memang dibutuhkan untuk perlindungan hak-haknya karena dia merupakan anak-anak dari keluarga entah penyandang sosial atau apa namanya kalau istilah yang sekarang itu masuk di data desil ekstrim, apa namanya miskin ekstrim misalnya kan, nah, mungkin ada di situ dukungan dari dinas sosial supaya masuk di data terpadu kesejahteraan sosial. Kalau kita di dinas pendidikan tidak ke sana, kita hanya menyediakan akses tadi, ada satuan pendidikan yang melayani anak-anak usia 4 sampai 6 tahun. Jadi tidak usah ragu-ragu kalau memang ada terkait dengan perizinan untuk pelayanan prasekolah, silakan aja ke dinas pendidikan. Nah, nanti kalau misalnya ada perlu dengan dinas sosial bisa kita koordinasikan. Demikian mungkin dari dinas pendidikan. Iya, ini juga ada dari Sulinta Sembiring. Mungkin ini banyak bertanya tentang izin PAUD ataupun TK, Pak. Bagaimana caranya supaya bisa selesai gitu? Ini pertanyaan global, khususnya kita di YPK. Ya. Terima kasih. Memang kita sudah evaluasi. Umumnya kalau yang kami perhatikan dari perizinan dari semua satuan pendidikan prasekolah, kami yang melihatnya selalu yang agak sulit disediakan oleh para penyelenggara umumnya mengenai izin bangunan ini. Nah, ini yang kami kira agak susah kami fasilitasi juga karena kami hanya memberikan rekomendasi. Ya, saran-saran kami mungkin kami akan mempertemukan dengan dinas PU mungkin atau dengan dinas perizinan supaya bisa dibuat semacam kalau bisa sesuai dengan ketentuan ya semacam dispensasi atau keringanan atau diurus secara kolektif mungkin. Inilah mungkin bisa dukungan kami dari dinas pendidikan karena ini menyangkut tata kelola dalam konteks bukan hanya mengenai pendidikannya tapi ada terkait dengan kelayakan bangunannya. Ini kan sangat teknis, jadi mungkin ada hitungan retribusinya di sana, ada hitungan kelayakan bangunan juga itu yang bukan lagi domain dinas pendidikan. Tapi kami sangat berharap nanti kalau misalnya ada masukan-masukan seperti itu, ya kalau memungkinkan kami dari dinas pendidikan sudah beberapa kali juga melakukan pertemuan dengan dinas-dinas terkait dan mengundang juga bukan hanya dari GBKP tapi semua yang dalam tanda petik yang izinnya masih belum terbit atau ada yang sudah terbit tapi tidak diperpanjang. Nah, ini semua kami kira nanti kita lakukan semacam pertemuan tripartit lah, pihak penyelenggara, kami dinas pendidikan dan juga instansi lain yang memang harus terlibat di sana gitu, khususnya untuk perizinan ini karena memang salah satu sekarang kendala perizinan ini kenapa juga ini menjadi fokus kita karena umumnya bantuan operasionalnya ada juga terkendala karena nggak ada izinnya Bu. Nah, mungkin yang mengelola sekolah tahu lah ini biasanya dibukukan juga oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ketika izinnya misalnya entah nggak diperpanjang atau nggak ada lagi izinnya sudah tidak pernah diterbitkan lagi. Ini kami berharap nanti ini menjadi atensi kita bersama lah. Nah, kami sangat berterima kasih untuk yang memberikan masukan tadi. Kami dari Dinas Pendidikan akan memberikan semacam upaya fasilitasi supaya di mana ada kendala perizinan ini bisa kita kalau bahasa kerennya kan menghilangkan sumbatan kata debottlenecking kata kan. Nah, itulah mungkin tugas kami Dinas Pendidikan. Demikian mungkin Nora. Terima kasih Pak. Ya, jadi ada istilah aditutus kam pasti selesai bagai Nina. Jadi mungkin lebih banyak bertanya ke dinas pun tidak apa-apa ya. Silakan. Mungkin ada kekurangan-kekurangan bolak-balik atau sering ke dinas tapi apa yang kita mau, apa yang kita harapkan bisa selesai. Jadi mungkin partisipasi kepala sekolah juga sangat dibutuhkan di sini ya Pak ya. Ya jadi itu terkait dengan izin tadi kan Bu, TK Ibu izinnya hidup ya, aktif ya Ibu. Ya, boleh sampaikan ya. Iya. Kebetulan Pak memang kami 2017 ya Pak izinnya siopnya sudah 2021 Pak terakhir. Tapi kemarin langsung diurus. Kami ke Deli Serdang Pak, kalau kami Pak
dengan proses yang begitu banyak memang Pak ya, dan memang harus benar-benar mempersiapkannya Pak, karena memang harus kita siapkan seluruh berkas, kita ke dinas yang terkait, kemudian kita urus pada waktunya terbit Pak gitu. Maka di tahun 2024 kemarin sudah keluar kembali izin kami, sehingga dana-dana bantuan juga boleh tersalurkan ke sekolah kita. Itu dia untuk izin dari sekolah kami. Manfaatnya izin kita aktif apa saja itu? Ya tentunya banyak manfaat yang sudah sampaikan dari Bapak Dinas juga. Salah satunya adalah BOP, ya BOP, bantuan dana operasional untuk sekolah. Dan dana ini boleh dipakai untuk keperluan anak sekolah, keperluan sekolah kita, dan tentunya untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik lagi di sekolah tentunya. Dan tentunya ketika SIOP kita dikatakan hidup gitu ya, artinya surat izinnya tetap ada, maka bukan hanya sekolah aja yang mendapatkan kegunaan manfaatnya. Tentunya kita sebagai tenaga pendidiknya juga punya manfaat yang tentunya berguna sekali buat kita. Tentunya saya sendiri saat ini sudah menjadi guru yang bersertifikasi PPG Pak. Ya, sudah menikmati tunjangan profesi yang mungkin bisa membantu kehidupan saya. Tentunya itu semuanya berasal dari sekolah kita. Sekolah kita terdaftar dan siapnya hidup, maka kita pribadi juga sebagai guru mendapatkan manfaat yang besar tentunya. Itu dia. Ya, jadi sangat banyak manfaatnya ya. Jadi bisa sangat membantu proses belajar mengajar di sekolah dengan dari bantuan pemerintah. Jadi ini tadi kan ada bantuan-bantuan dari pemerintah untuk membantu perkembangan ataupun proses belajar mengajar di sekolah. Kalau secara psikologisnya, menurut Kak Ita, faktor-faktor perkembangan anak yang seperti apa yang bisa dikembangkan supaya mereka ini terlibat ataupun mampu gitu masuk di PAUD? Oke. Kalau kita bicara perkembangan anak, kita selalu lihat dari beberapa aspek gitu ya. Dari pertama kita lihat aspek motorik gitu. Yang tadi anak-anak yang di sini nggak bisa tenang, itu normal buat mereka ya. Justru aneh kalau dia diem gitu ngeliatin gitu. Nah itu yang sering terabaikan tadi karena targetnya ke baca tulis hitung gitu. Padahal di aktivitas belajar mereka pun banyak hal-hal yang memang dilakukan secara motorik. Ada motorik kasar, motorik halus. Itu yang pertama. Yang kedua kita bicara soal kognitif. Kognitif ini yang selalu ditekankan ya, daya tangkapnya gimana. Tanda kutip selalu orang bilang IQ-nya gitu. Padahal bukan itu saja yang menjamin anak ini akan sukses ke depannya gitu. Itu kognitifnya berangkat dari sebenarnya bagaimana dia mengamati lingkungan, ketika dia dikasih tahu bagaimana dia menangkap informasi gitu. Nah kemudian kita bergerak ke aspek bahasa. Nah ini yang sekarang banyak sekali anak-anak bermasalah ya Miss ya. Bahasa ini bahasa ya karena salah satu memang tadi dipengaruhi sama, tadi dibahas juga sama pendeta ya, digital sekarang. Bahasa reseptif itu pemahamannya seperti apa. Banyak anak yang paham, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jerman dari YouTube, tapi nggak ngerti apa yang dia sebutkan gitu. Kemudian itu akan mempengaruhi bahasa ekspresif. Banyak anak-anak sekarang kelas udah usia 6 tahun. Bahasanya kacau gitu. Artikulasi banyak yang tidak jelas. Harusnya 6 tahun itu paling tidak artikulasi yang tidak jelas itu tinggal R atau L gitu ya, yang dia agak susah. Tapi ini banyak di usia-usia 6 tahun ngomong pun masih 2-3 kata gitu. Nah kemudian dari bahasa kita akan bergerak ke sosial emosi, itu yang kita bahas, spiritualitas, emosionalnya gitu ya, itu pasti mempengaruhi sosialnya. Karena sekarang target orang tua kayaknya seringkali ke akademik yang baca tulis hitung, guru kadang di-push gitu ya, supaya mereka dapat yang mereka harapkan. Yang kita bahas tadi, motorik, bahasa, sosial emosi, yang paling banyak diabaikan itu seringkali sosial emosi gitu. Karena satu aspek ini bermasalah, anak ini berkembangnya bermasalah gitu. Nggak bisa kita bilang, oh dia juara 1 di sekolah, berarti aman nih masa depannya. Nah karena itu sekarang banyak problem ya, anak-anak remaja pintar dari kecil gitu, tapi ternyata secara sosial dan emosi dia punya kendala gitu. Itu semua dimulai dari mana? Di PAUD ini gitu. Nah faktor yang mempengaruhi aspek-aspek perkembangan ini sudah pasti satu, individunya di dalam dirinya secara biologis, faktor apa yang mempengaruhi. Karena pasti anak-anak ini kan lahir dari orang tua yang berbeda.
orang tuanya sama pun anaknya 1, 2, 3 bisa beda gitu. Itu faktor biologis. Itulah ajaibnya Tuhan kita ya, menciptakan kita itu nggak ada yang sama, makanya anak-anak itu disebut unik, termasuk kita yang orang dewasa. Yang kedua, itu dipengaruhi faktor eksternal, lingkungannya. Yang paling pertama berpengaruh itu keluarga. Nah, jadi seringkali kalau dibilang apa sih yang diajari guru di sekolah, nggak bisa, di rumah ngajarin apa gitu, karena itu faktor yang pertama mempengaruhi sebelum dia berangkat ke sekolah. TK ini adalah salah satu jembatan ya antara anak masuk ke dari lingkungan yang sifatnya tidak ada aturan gitu, aturannya itu tersembunyi, itu rumah. Dia yang sifatnya non formal, sebenarnya itu pendidikan pertama non formal itu rumah, baru dia masuk ke PAUD. PAUD ini sebenarnya dia termasuk yang non formal juga, karena informal pertama itu masuk di kelas SD gitu. Jadi memang biasanya kalau anak-anak loncat nih antara TK-nya nggak masuk seperti yang Bapak sampaikan tadi, kadang-kadang ada yang kesulitan di aturan gitu, karena yang di rumah mungkin ngajarinnya versi mama bapaknya gitu ya, proses aturannya agak berbeda nih ketika dia masuk ke sosial. Jadi hal-hal semua itu akan mempengaruhi. Nah, setelah keluarga dia akan masuk ke sekolah. Nah, kalau kita bicara dari lingkungan yang lebih di luar sekolah, tentu gereja gitu. Karena gereja ini pun punya peran yang besar, tapi tidak bisa menggantikan peran rumah, tidak bisa menggantikan peran sekolah gitu. Masing-masing punya perannya. Setelah itu nanti dia akan masuk ke lingkungan masyarakat. Makanya di mana anak itu tinggal akan menggambarkan juga, tergambar gitu dari perilakunya gitu. Jadi ini semuanya saling terkait, nggak ada yang ini harus lebih kuat dan sebagainya, itu ini semuanya saling. Tapi memang yang utama akarnya itu harus rumah gitu. Ya, jadi memang kalau di rumah itu nggak ada kurikulum ya. Jadi di sekolah ada kurikulum, makanya berbeda pasti pengajarannya gitu ya. Dan di sekolah itu sudah pasti ada tenaga pendidik yang sudah profesional. Jadi Bapak Ibu ya masukkanlah anaknya ke sekolah pendidikan usia dini, ya itu saran kami. Jadi sangat penting. Jadi Pak, ini pertanyaan berikutnya. Program apa saja yang telah dijalankan Dinas Pendidikan Kabupaten Karo untuk meningkatkan mutu PAUD? Oke, terima kasih untuk PAUD, karena kita kan kembali ke pakam yang tadi sudah disampaikan oleh psikolog kita maupun guru-guru kita tadi kan. Di sana kan ada 4 hal yang harus kita pertemukan itu. Orang tua, gitu dia kan, guru, baru anak-anak kita, sama yang kita sebut tadi kurikulum dalam tanda petik ini, karena kurikulum ini banyak pro kontranya nih. Ada yang bilang nggak perlu lah kurikulum kalau namanya juga prasekolah katanya kan, tapi ya biasanya kurikulum tetap kita siapkan juga untuk memonitoring perkembangan anak kita. Dalam konteks yang 4 ini, Dinas Pendidikan biasanya menyiapkan dalam penguatan kurikulum, tentunya kita melakukan asesmen dengan pengembangan kemampuan guru-guru kita, mungkin kita bikin semacam pelatihan atau mungkin ada semacam pengimbasan dari yang kita sudah anggap mencapai standar yang ditetapkan secara nasional, dari pengembangan kalau dari nasional sekarang kan ada asesmen lah istilahnya, asesmen nasional, itulah kita gunakan dari segi pemantauan ini untuk ketercapaian dari standar tingkat perkembangan anak itu kalau dia di level PAUD ini, bukan seperti di SD atau SMP kan ada standar kompetensi lulusan. Kalau PAUD belum ada, dia hanya standar tingkat pencapaian perkembangan anak katanya. Inilah gambarannya untuk adanya unsur kurikulum tadi. Selanjutnya untuk orang tua, ini juga kita lakukan juga di Dinas Pendidikan itu ada program parenting. Nah, tapi memang belum tinggi frekuensinya, tapi sudah kita mulai, mungkin ada yang per semester. Nah, karena biasanya agak susah juga ini, karena orang tua juga dalam tanda petik susah juga dia meluangkan waktunya kalau kumpul khusus untuk itu. Biasanya orang-orang sekolah seperti kita undang juga gitu, karena di sini kita mempertemukan yang disebutkan tadi, nilai-nilai di rumah dengan masuk ke satuan pendidikan dengan ibu guru kita ini misalnya, ya ini harus disatukan frekuensinya nih. Nah, karena nanti anak kita menjadi terbelah kepribadiannya kalau nggak nyambungin, makanya perlu diskusi terus. Persoalannya di kita kadang-kadang di PAUD ini kita pandang sebelah mata. Kalau saya kalau saya di Dinas Pendidikan itu saya sering sebut ini, kalau PAUD ini kan surplus di kebijakan dan konsep, tapi defisit di implementasinya gitu. Wah, semua bilang HI katanya kan, holistik, integratif segala macam. Nah, tapi ketika di praktek ala kadarnya juga diserahkan kepada teman-teman kita seperti guru ini kan, bahkan yang paling sering juga disalahkan guru-guru juga gitu. Nah, nanti akumulasinya baru ke Dinas Pendidikan gitu kan. Nah, berarti regulator dianggap tidak tertib dalam menata ini gitu. Itulah program-program kita dari Dinas Pendidikan umumnya
skala yang mikro tadi berarti pengembangan kompetensi guru-guru kita, skala yang agak lebih luas dia, ada parenting dengan orang-orang tua, baru secara makronya ya di level kebijakan tadi kita pantau juga. Karena dinas pendidikan biasanya ukurannya di sana, ketercapaian secara makro. Nah, misalnya angka partisipasi tadi, sertifikasi gurunya, akreditasi satuan pendidikannya, inilah gambarannya antara 3 step tadi memang individu gitu ya kan, komunitas di sekolah satuan pendidikan, baru satu wilayah kabupaten gitu ya. Ini semuanya ini satu apa ini? Satu kalau bahasa apa namanya untuk menggambarkan kolaborasi ini harusnya mereka ini satu tarikan napas istilahnya kan. Tapi kadang-kadang bisa juga gara-gara bertiga ini nggak sinkron, sama-sama nahan napas gitu dia. ini gambarnya karena nggak masuk dia itu mungkin. Terima kasih. Iya, jadi karena nggak sinkron, anak-anak juga jadi bingung seperti yang Bapak bilang ya. Jadi tidak tercapai apa yang kita targetkan. Iya. Ya, jadi Ibu Guru, Ibu Sinta, tadi katanya sudah dapat ya, sudah merasakan manfaat sertifikasi. Jadi mungkin banyak teman-teman guru yang bertanya syarat-syaratnya dan proses-prosesnya, mungkin bisa Ibu jelaskan. Ya, mungkin ada yang menyerah di tengah jalan kan, gitu ya, susah gaptek gitu ya. Mungkin bisa Ibu jelaskan supaya guru-guru yang lain juga semangat untuk bisa dapat sertifikasi. Ya, benar sekali ya. Kalau angkatan kami sewaktu kami PPG itu tahun 2023 ya Pak. 2023 angkatan saya, dan saya yang paling muda gitu Pak. Angkatan saya ada yang sudah 50 tahun dan mereka tidak menyerah tentunya gitu. Dan saya yakin juga pasti guru-guru PAUD terkhusus di GBKP, TK, semua pasti semangat untuk PPG gitu. Jadi untuk PPG sendirinya kami terpanggil ketika tahun 2022 dan ini memang prosesnya sangat panjang. Ketika terpanggil 2022 kita masih seleksi pemberkasan lah seperti itu Pak ya. Setelah seleksi lulus kemudian di tahun 2023 pembelajaran PPG dimulai dan itu secara daring ya. Setelah itu mengikuti seluruh rangkaian PPG tersebut di tahun 2023 akhir Desember dinyatakan lulus mendapatkan sertifikat pendidik dan di tahun 2024 sudah menikmati hasilnya begitu. Dan tentunya ini yang menjadi persyaratannya adalah ketika kita guru sudah terdaftar di Dapodik, data pokok pendidikan di sekolah kita masing-masing. Dan itu tadi satu lagi ya, SIOP-nya memang harus ada gitu. Dan guru juga kualifikasi akademiknya S1 ya, S1. Dan setelah itu guru juga harus punya yang namanya SIM PKB. SIM PKB itu sangat penting sekali untuk kami tenaga pendidik. Karena melalui SIM PKB lah kita bisa mengetahui kita terpanggil atau tidaknya di PPG ini. Dan setelah itu memiliki NUPTK ya. NUPTK itu sangat penting karena itu adalah nomor uniknya pendidik, tenaga pendidikan. Ketika kita ya NUPTK Pak ya. Sama nik kita. Ya, nik seperti nik di KTP ya. Jadi kalau guru namanya NUPTK itu. Jadi kita Bapak Ibu guru terkhususnya di PAUD GBKP ya, marilah kita mengurus terlebih dahulu NUPTK kita. Karena ada kami lihat sekarang ada guru yang sudah selesai PPG-nya tapi tidak punya NUPTK, dan kami dengar informasi belum bisa cair ya sertifikasinya kalau belum ada NUPTK. Jadi memang cair nanti ketika kami sudah punya NUPTK. Tapi yang pertama terlebih dahulu adalah mari kita daftarkan dulu diri kita di Dapodik dan sekolah kita juga benar-benar semua administrasinya terlengkapi gitu. Makanya kita juga diakui di negara Indonesia kita ini gitu. Jadi Bapak Ibu guru banyak teman-teman sejawat saya ya, kami juga sering bergabung guru-guru TK Pak, sering ada kegiatan. Jadi di situ juga kami saling sharing
bagaimana nih PPG, kamu sudah menikmati, enak ya gitu ya. Kamu juga bisa akan menikmati ini jika kamu memang setia dan tutuslah terus untuk melayani, mengajar di tengah kita GBKP, dan semua administrasi bisa terpenuhi dengan baik. Suatu saat pasti kamu juga akan menikmati gitu. Iya, terima kasih untuk penjelasannya Ibu. Jadi terkait dengan guru ini ya Kak Ita. Guru yang seperti apa menurut Kak Ita yang bisa membantu perkembangan anak? Jadi sebelumnya, laporan di kami YPK, banyak sekali guru-guru kami ini yang tidak disiplin. Duluan anak daripada guru. Iya Bu ya. Ibu enggak kan? Tidak ya, saya kenal dia tidak seperti itu ya. Jadi banyak yang kami dengar seperti itu. Jadi menurut Kak Ita secara yang sudah Kakak pelajari, seperti apa yang sangat dibutuhkan untuk perkembangan di PAUD? Oke, yang pertama paling penting dia paham anak. Gitu. Karena kalau enggak gawat gitu ya. Proses mengajar di PAUD sama di SD itu udah beda sekali gitu. Proses mengajar di PAUD sama SMP beda sekali, makanya walaupun dia sarjana pendidikan nggak semua sanggup di PAUD gitu. Karena proses pemahaman anak itu akan membantu dia menyusun strategi belajar gitu ya. Tadi yang disampaikan kenapa bukan kurikulum ya, karena kita masih bicara soal perkembangan gitu ya, walaupun disebutnya mungkin secara sistematika itu kurikulum gitu ya Pak, tapi berangkat dari perkembangannya gitu. Jadi proses itu kalau gurunya nggak paham dia bisa stres sendiri gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, proses kalau dia memahami anak tentu dia akan mencoba juga berperilaku sesuai dengan pemahamannya pada anak. Anak itu selalu yang paling pertama dia pelajari dari contoh. Jadi kalau gurunya bilang jangan buang sampah sembarangan ya, terus dia lihat nih gurunya buang sampah, itu nggak akan berefek. Jadi kalau gurunya bilang harus datang tepat waktu tapi gurunya terlambat, ya udah pasti nggak berpengaruh tuh kepada anaknya gitu. Jadi ciri-ciri itu guru bisa tahu dari mana ya pemahamannya soal perkembangan anak gitu. Memang saat ini juga kita mencari guru yang passion pada PAUD agak susah ya Bu ya, gitu. Karena memang ya di semua fase usia anak memang ada tantangannya gitu. Tapi di PAUD ini agak unik memang dengan karakteristik perkembangannya. Jadi passion memang itu penting, tapi zaman sekarang ini kayaknya anak-anak muda yang datang dia bingung dengan apa passionnya gitu. Jadi kadang-kadang paling tidak dia paham dulu anak itu kayak apa dan mau belajar. Semua itu memang harus berangkat dari keterbukaan pemikiran ya, seseorang yang pemikirannya terbuka, kalau kita sebut itu growth mindset gitu ya. Udah berapa lama pun kita di PAUD, PAUD ini ilmunya terus berkembang gitu. Sistem terus berubah ya Pak. Tahun ini bisa begini, tahun depan bisa beda lagi gitu. Karena bergerak juga ya, ilmuwan kan selalu melakukan penelitian gitu ya. Kita berupaya melakukan penyesuaian gitu. Jadi kalau kita merasa kita nggak harus berubah, itu udah agak susah gitu untuk membantu anak-anak kita juga berkembang optimal. Apalagi di zaman sekarang, karena saya lihat guru-guru yang terjun ke anak-anak pun sekarang yang anak-anak muda agak ini ya, minatnya nggak terlalu ke sana gitu. Jadi memang banyak yang sudah tadi mungkin sudah punya pengalaman mendidik anak gitu dengan pengalamannya, sehingga sangat penting sekali kita menyadari perubahan kita dimulai dari kemauan kita terbuka gitu pada sesuatu yang baru, kita belajar sesuatu yang baru, dan terutama kita belajar tentang anak. Terima kasih. Jadi kita membangun kepercayaan kepada anak. Jadi dia percaya sama kita, jadi dia mau mengikuti apa yang kita perintahkan kan gitu ya. Nah ini ada pertanyaan Pak. Mungkin pertanyaannya saya juga bingung, jadi mungkin Bapak lah ini yang jawab ya. YPK GBKP atau POD GBKP apakah sistem sekolah Cambridge atau IB atau franchise untuk kita di YPK ini? Sebenarnya ini harusnya YPK yang jawab ya. Tapi cuman dia bertanya sistem sekolah kita ini seperti apa gitu? Apakah yang bisa diperjualbelikan? Atau sistem Cambridge ini saya juga nggak ngerti, mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit karena ada yang bertanya. Mungkin, dari pengalaman kita yang disampaikan itu mungkin sistem pengelolaan sekolahnya mungkin. Iya. Karena kan biasanya sekolah ini sekarang kan ada yang standar internasional itu mungkin Cambridge itu dia memakai sistem Cambridge misalnya kan, baru yang mungkin kami bilang tadi franchise segala macam itu mungkin terkait dengan model
model manajemen dalam konteks ya, dalam tanda petik kadang-kadang kan sekolah ini yang punya brand, dia kadang-kadang mau menjual brandnya. Contohnya misalnya kalau nggak salah kemarin itu yang pernah saya dengar itu yang sudah memulai itu biasanya kalau nggak salah saya itu di apa ini Islamic terpadu. Ada biasanya di belakang dibikinnya kodenya IT gitu kan, misalnya Insan Cendekia IT kata Islamic terpadu. Ini biasanya berbasis keagamaan ini. Makanya sebenarnya GBKP juga bisa berpotensi ke sana. Dia menjual dalam tanda petik kekhususan itu bahwa dia memang berbasis nilai-nilai keislaman itu. Misalnya kalau kita di GBKP misalnya nilai-nilai ya, Calvinisme misalnya, kalau memang kita di tata gereja kita menyebutkan kita Calvinisme gitu kan. Misalnya kayak Katolik kan jelas dia menegaskan nilai-nilai Don Bosco misalnya kata yayasannya kan itu dia kan. Nah, ini maksudnya yang kami sebutkan tadi mungkin model franchise segala macam katanya. Tapi sebenarnya kalau dengan udah didirikan tadi YPK kita ini, itu sebenarnya terintegrasi. Makanya saya kalau melihatnya lebih cenderung model yang saya sebutkan tadi dengan Islamic terpadu tadi. Sebenarnya kalau GBKP juga mau buat seperti itu mungkin ya bisa juga dibuat semacam apa namanya perpaduan nilai-nilai kekristenan gitu dia kan dengan standar internasional dalam konteks pendidikan. Ya nggak apa-apa, bisa aja kita meniru model yang saya sebutkan tadi karena umumnya kan sekolah kita ini sekarang kan kalau kita apa namanya kalau kita telaah cuma 3 klasternya. Satu klaster yang sifatnya memang pure dia untuk berbasis keagamaan. Itu biasanya yang apanya nih secara historis pun memang dua di situ. Seperti kalau kita di Kristen ini ada yang yayasan Katolik itu kan, yayasan pendidikan Kristen. Di Islam mungkin ada Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama misalnya kan seperti itu. Itu memang pure dia kekristenan dengan keislaman dengan nilai-nilai keagamannya lah. Baru yang kedua yang sering juga mulai masuk ke kita ini standar internasional tadi, itulah sistem Cambridge, sistem Harvard itu biasanya standar nasional ditambah dengan standar yang dari apa ini istilahnya rujukannya lah. Contohnya seperti Prime One di Medan kan, nah itu dia tetap diikuti standar nasional pendidikan kita, tapi dia mungkin ada entah dari Singapura atau di mana mitranya, tambahkannya, berarti istilahnya standar nasional plus gitulah kira-kira. Nah, baru ada satu lagi yang sering kita lakukan ini yang versi kita yang umum ini, yang kalau bahasa awamnya nasional katanya gitu dia kan, istilahnya bukan berbasis keagamaan, bukan juga mengambil yang internasional tadi, tapi memang standar aja sesuai dengan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan di level daerah atau kebijakan dari Kementerian Pendidikan secara nasional, ya itu aja diikutinya. Nah, ini mungkin gambarannya yang disampaikan teman-teman tadi. Jadi kalau mendefinisikan di mana posisi GBKP katanya ya yayasannya memang harus menegaskan jenis kelamin ini gitu ya kan, karena kalau nggak jelas juga ini repot juga nanti GBKP nggak masuk kemana-mana dia kan. Ya, jadi ini dia Pak mengaitkan tentang izin gitu. Ya. Apakah ada pengaruhnya dengan jenis-jenis ini tadi dengan izin? Mungkin sama saja semua. Enggak, izin. kalau ada internasionalnya dia izinnya kementerian. Iya. Nah, dia sama dianggap sebagai sekolah internasional tadi, dia izinnya langsung ke kementerian. Iya, berarti kalau YPK mungkin sama dengan sekolah swasta pada umumnya. Iya, gitu Pak, aja. ya? Gitu aja ya. Iya. Mungkin ya sudah. Biasanya yang kerjasama dengan asing itu nggak di dinas kabupaten lagi tuh, harus ke pusat, harus di ya, Pak, ya? Direktorat Jenderal dia. Oke, jadi itu ya Kak Yunike sudah terjawab. Jadi untuk YPK sendiri, khusus kita PAUD dan TK sama seperti sekolah swasta pada umumnya. Jadi kita ngambil atau mengurus izin itu yang tetap di kabupaten atau kota tempat kita. Iya. Ya, jadi pertanyaan untuk Bapak berikutnya, apakah ada program kerjasama Dinas Pendidikan Karo dengan YPK? Khusus untuk PAUD dan TK yang bisa membantu secara khusus sampai sekarang sebenarnya khusus sekali dia belum ada, tapi Atau yang secara umum kita lah. fasilitasi untuk perizinannya ya semua kita fasilitasi gitu ya kan. Tapi kalau memang ada semacam upaya untuk kerjasama, kalau saya sih lebih cenderung kemarin bukan hanya GBKP saya tawarkan, tapi semua juga satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Karo. Yang saya harapkan sebenarnya ada sister school. Sister school ini kan istilahnya semacam kalau bahasa di kita GBKP ini kan si megegeh rutang man sila megegeh katanya kan. Nah, supaya bisa berbagi pakai semua fasilitas itu. Karena kalau saya lihat di level PAUD ini kan yang sangat mencolok itu perbedaannya kan sarana prasarananya dengan ketersediaan tenaga pendidiknya tadi. Nah, misalnya kalau yang sudah bagus memang dia sudah sesuai standar, ya apa salahnya misalnya membantu yang memang belum sesuai standar
Ya mungkin seperti tadi ada sister schoolnya, dia dijadikan semacam kembar gitu, kembaran. Nah, jadi ini yang belum terjadi di daerah kita ini, padahal sudah sering saya dengung-dengungkan, karena dengan cara seperti itu nanti itulah namanya kalau sistem sekarang ini, di sistem ekonomi kan ada yang namanya sharing ekonomi kan. Nah, jadi semua memiliki akses bersama untuk menggunakan dan untuk kemaslahatan bersama katanya kan. Kita pun sebenarnya bisa seperti itu di sekolah-sekolah kita, misalnya bagus misalnya punya Pemda, kan ada kita 11 TK pembina misalnya kan. Kalau misalnya dari GBKP menganggap itu bagus, udah nggak apa-apa, pakai alat-alat yang bisa digunakan di TK kita. Di TK GBKP juga mungkin ada yang dimilikinya tapi tidak dimiliki TK pembina kita, udah nanti misalnya entah 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali rocker dia, nggak apa-apa, tapi tetap nanti dikelola oleh satuan induknya gitu dia kan. Nah, jadi anak-anak kita pun jadi merasakan fasilitas yang dimiliki orang lain gitu dia kan. Ini perlu dikembangkan nih, karena salah satu tadi saya dengar tadi dari psikolog juga kan, anak-anak ini perlu dirangsang sosialnya, kepeduliannya. Nah, jangan nanti misalnya antar GBKP misalnya antara Simpang 6 dengan Singa misalnya nggak mau dia tukar derus itu. Ini kan repot juga nanti. Iya, alat mainnya pun dia nggak mau, alat permainan edukatif waktu itu kan. Ini kan bisa dipinjam supaya nggak bosan anak-anak. Kadang-kadang kan beli baru kan nggak ada uang kita kan, terbatas juga anggaran kita kadang-kadang. Ya udah, misalnya kan nggaknya terlalu repot kalau misalnya 6 bulan sekali yang dari Singa pindah ke sini, yang sini pindah ke Singa, tukar dia nggak apa-apa. Yang penting dengan cara seperti itu anak-anak kan ada variasinya gitu dia kan. Nah, kita pun tidak mengeluarkan uang, hanya perlu semacam kesepakatan aja, itu yang saya sebut tadi sister city tadi, disepakati di situ. Setiap 2 bulan ganti gurunya gitu ya kan, setiap 6 bulan ganti APE-nya. Atau mungkin sepakatan 1 tahun semester, akhir semester bikin refleksi bersama, diundang misalnya psikolog atau parenting dengan orang tua, nggak apa-apa, itu kesepakatannya. Jadi kita memang zamannya sekarang nggak bisa lagi main tunggal katanya itu, nggak laku lagi itu. Semua harus berkolaborasi. Ini mungkin kami tambahannya. Ya, terima kasih untuk saran Bapak. Jadi kan ada kami dengar Pak, ada pembagian TV, smart TV untuk beberapa sekolah ya, pasti izinnya hidup ya, yang aktif. Jadi itulah kira-kira untuk ke YPK atau PAUD GBKP ada nggak yang terdaftar masuk dan dapat bantuan itu di mungkin, data Bapak? Kalau kita di TK kayaknya itu kan program kementerian. Nah, kalau kita di TK justru yang saya sebutkan tadi, karena masalah kita memang di akses, karena memang partisipasinya masih rendah, kurang lebih hanya 24% lah tingkat kepesertaan di PAUD ini. Justru kita dapat bantuan itu dari pusat, malah bangun unit sekolah baru. Nah, ada satu di Kuta Kendit, satu di Barung Kersap kalau nggak salah saya. Itu yang dapat kita kalau level TK atau PAUD. Nah, kalau smart tadi sepertinya yang saya lihat itu hanya level SD sama SMP. Nah, karena itu modelnya kan smart TV itu ya minimal sudah ada listriknya, ada koneksi internetnya. Nah, baru kalau memang ada rencana TK juga seperti itu, saran saya nanti dengan bidang PAUD di dinas kita, mungkin bisa juga didata nih semua. Nanti kita usulkan ke kementerian supaya bisa level TK juga dapat ini. Karena kalau kami lihat TK itu hanya difokuskan sekarang ke alat permainan edukatif tadi, APE, sama yang tambahan ruangan tadi kalau memang dibutuhkan. Nah, tapi kalau memang perlu juga dianggap smart TV tadi, dalam tanda petik, dipikirkan dulu ya, jangan nanti anak-anak pula cedera gara-gara itu kan, atau mungkin rusak pula cepat gitu dia kan. Karena saya lihat ya dia itu sebenarnya pengganti papan tulis saja itu, papan tulis yang smart namanya istilahnya kan, tanpa perlu lagi pakai kapur apa segala macam, ya dia bisa screennya disentuh, touch screen gitu-gitulah kira-kira itu. Nah, jadi saya kira perlu juga dikaji dulu kalau memang dibutuhkan. Nah, jangan nanti justru kita yang namanya tadi menumbuhkan motorik apa segala macam kan, kemampuan sosialnya, emosionalnya, jangan-jangan nanti tergantikan pula dengan smart ini kan, anak-anak ini pula jadi lebih berinteraksi dengan smartnya ya, tergeser fungsi gurunya. Karena sekarang jangan salah, sekarang yang agak unik nih, mungkin kalau kita update, Albania sekarang katanya sudah menunjuk menteri dari kecerdasan artifisial. Nah, itu kan udah konyol juga menurut saya kan. Jadi kita sudah disuruh berinteraksi dengan yang bukan manusia. Nah, ini kan sudah terjadi proses dehumanisasi di sini. Nah, jangan-jangan nanti kita menganggap smart TV canggih, justru dehumanisasi nanti di level PAUD kan.
Padahal mereka yang paling perlu ditanamkan nilai-nilai kemanusiaannya gitu. Kalau dari PAUD pun dia sudah kita ajari supaya ya istilahnya dalam tanda petik melek teknologi rencana kita kan. Tapi jangan-jangan nanti itu tergantikan posisi kita. Jangan-jangan nanti lebih rindu dia dengan smart TV daripada dengan orang tuanya, dengan gurunya kan. Repot kan nanti. Jangan-jangan nanti kita ini meniru apa ini? Kalau di pustaka Siberia kan ada istilah menara Babel kan. Kan itu seperti digabungkan teknologi itu kan. Tentu ambruk kita semua. Karena lagi nilai-nilai dasarnya kan. Ini mungkin tambahnya. Oke, terima kasih Bapak. Ya, ini untuk pertanyaan terakhir untuk Kak Ita. Yang pasti anak-anak ini kan milik orang tua ya kan Kak Ita ya. Jadi hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan orang tua terkait perkembangan anak di usia PAUD? Oke, sebenarnya tadi sudah sedikit disinggung ya tentang aspek perkembangannya. Semua orang tua sebaiknya memang menyadari bahwa aspek perkembangan itu kalau dari sudut pandang medis disebut 1000 hari pertama itu adalah yang paling signifikan gitu untuk perkembangan anak. Itu 1000 hari pertama dihitung sejak dia ada di kandungan gitu ya. Jadi proses yang terjadi ketika orang tua menerima atau menolak anak ketika dia di kandungan itu sudah akan berpengaruh pada usia perkembangannya. Nah, ketika dia masuk ke PAUD, beberapa peneliti lain juga menyebutkan di 5 tahun pertama ya golden age-nya. Nah, itu proses-proses yang nggak mungkin dia terpenuhi semua di PAUD ketika dia masuk sekolah gitu ya. Jadi memang kehadiran orang tua itu yang paling utama. Makanya tadi saya sebutkan harus keluarga dulu gitu yang kuat. Makanya senang sekali kalau akhirnya Dinas Pendidikan parenting itu bergerak ya Pak. Karena memang beberapa kali kalau saya bawa sesi ke guru, pertanyaan guru itu selalu bagaimana dengan orang tuanya gitu. Karena ketika anak itu punya problem, ketika anak dilihat misalnya orang tuanya menekankan baca tulis hitung, tapi guru melihat motoriknya aja belum oke gitu ya, tapi orang tuanya nggak paham soal perkembangan anak yang berkaitan sama motorik, gimana kita mau memaksa dia untuk paham bahwa bukan ini target kita gitu, nggak bisa sebelum kita jelasin. Sehingga untuk orang tua sekarang media sosial beberapa orang tua saya lihat juga belajar banyak dari sana, tapi hati-hati juga karena ternyata banyak yang salah pemahaman gitu. Jadi kesadaran orang tua itu yang saya rasa sangat penting juga, memahami perkembangan anak sesuai usianya. Jadi kalau tadi disebut PAUD itu kita bergerak dari perkembangan, itu namanya milestone anak. Jadi kalau anak 3 tahun harusnya bisa ngapain sih gitu. Jadi bukan hanya dia bisa mengenal huruf itu udah jago sekali gitu, enggak. Tapi ada aspek-aspek lain, bisa nggak misalnya dia mengembalikan piringnya sendiri selesai makan. Itu yang tadi disebut kemandirian. Anak-anak kita sekarang bermasalah sekali di kemandirian. Pampersnya udah lepas nggak di usia 3 tahun gitu ya. Itu hal-hal dimulai dari mana? Bukan sekolah, saya rasa ya. Di sekolah seolah-olah kayak anaknya dimasukin kayak baju kotor, nanti pulang itu harus beres semua gitu, kayak laundry ya Bu ya. Gitu. Jadi harus terima wangi dan bersih gitu, nggak bisa gitu ya. Jadi kesadaran orang tua tentang kondisi anak itu yang paling dasar juga. Lalu pahamilah bahwa anak kita itu berbeda dengan anak lain, itu harus diterima juga gitu. Anak-anak 3 tahun di kelas yang sama-sama laki-laki, kebutuhannya bisa saja berbeda sekali gitu. Jadi membandingkan anak itu bisa ada dampak positif. Jadi kita tahu, oh apa yang belum sesuai dengan perkembangan anakku gitu ya. Tapi kalau membandingkan anak, kita berharap anak kita sama seperti anak lain, itu kita nanti sakit lama-lama gitu ya. Anaknya juga pasti ikutan sakit. Jadi sakit ini tanda kutip secara perkembangan dia tidak optimal sesuai potensinya dan sesuai dengan yang seharusnya gitu. Jadi kesadaran orang tua tentang perkembangan anak, pengetahuan bagaimana sih mendidik anak, parenting, karena tadi ya parenting itu nggak ada sekolahnya, karena orang tua juga selalu bilang anak saya lahir anak pertama sama yang kedua beda gitu gaya pengasuhannya. Apalagi zamannya berkembang, ekonomi Anda sedang susah sama Anda baik-baik saja, gaya pengasuhannya beda gitu ya. Jadi kesadaran anak tentang kebutuhan orang tua, bagaimana perkembangan anak, dan juga sadar tentang dirinya. Jadi kalau orang tua sedang nggak baik-baik saja, perkembangan anak biasanya juga nggak baik-baik saja. Gitu. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Jadi kita akan akhiri podcast ini. Jadi kami mintakan memberikan pesan kepada Ibu Sinta tentang peningkatan mutu PAUD khususnya untuk kita YPK. Nanti juga Bapak memberikan pesan kepada khususnya sekolah-sekolah dan orang tua. Kamu dulu Bu. Iya, pesan dulu. Iya, kalau dikatakan pesan sudah pastinya ini berkaitan untuk kita tenaga pendidiknya ya.
Tentunya untuk Bapak Ibu yang menjadi tenaga pendidik di PAUD, baik di KB, kelompok bermain, di PAUD, bahkan di TK Taman Kanak-Kanak, GBKP tersendirinya. Marilah Bapak Ibu guru tetap semangat mengajar, ikhlas ya. Tentunya Tuhan pasti lihat usaha kita sebagai tenaga pendidik di gereja Tuhan. Dan kalau ada bingung, boleh kita saling berkomunikasi ya sesama guru. Karena di tingkat daerah kita juga ada pastinya yang namanya PKG ya, kelompok kerja guru bersama. Jadi di dalam kita bisa saling berkomunikasi, saling sharing, sehingga kita juga guru, sumber daya gurunya boleh termotivasi. Dan tentunya mutu pendidikan di sekolah kita juga akan lebih baik lagi ke depannya. Dan tetap semangat, semoga guru-guru PAUD GBKP semakin berkualitas dan tentunya kesejahteraannya juga boleh diperhatikan ya. Karena saat ini banyak ya guru-guru PAUD terkhususnya di GBKP merasa gajinya kecil gitu ya. Tapi ketika kita setia dalam hal yang kecil, pasti Tuhan kasih perkara yang lebih besar lagi buat kita. Itu pesan saya. Tak semangat, Tuhan Yesus memberkati kita guru-guru. Ya, pesan Bapak untuk kami khususnya YPK GBKP. Ya, terima kasih untuk YPK GBKP. Harapan saya sebenarnya tinggal memulai sini karena GBKP sudah punya beberapa keunggulan nih. Satu dari segi yayasan pendidikan tadi sudah ada TK kita, PAUD segala macam lah dengan segala atributnya dia kan. Baru dari segi pelayanan gereja juga kita punya kebaktian anak, kebaktian remaja, anak tanggung, segala macam ini kan sudah sama dengan tingkat pertumbuhan tadi ya, ya. Nah jadi harapan saya dengan model seperti ini integrasikanlah ini. Nah, bila perlu ambil lagi energi dari luar seperti dengan mitra tadi, seperti dengan dinas pendidikan misalnya, nah, supaya yang namanya sentuhan spiritual melalui gereja, yang anak sekolah minggu segala macam tadi, gabung dengan sentuhan secara emosional dan intelektual di sekolah-sekolah kita di GBKP, ya saya kira ini tinggal diapakan ini, dikonekkan sudah jadi anak-anak yang manusia seutuhnya tadi kan. Nah, jadi saya rasa GBKP upaya apanya lagi ya cuman ini semacam akselerasi dan juga integrasi yang lebih mengoptimalkan potensi tadi semua. Nah, ini istilahnya udah di depan mata, ya harus dijadikan ini gitu. Istilahnya potensi GBKP sangat besar ini. Nah, dibanding dengan yang lain-lain. Mungkin yang lain kan hanya sekolahnya yang ada, tidak ada dukungan dari aspek spiritual dari gereja tadi. Kita ini dua kalau misalnya dibutuhkan 3 kaki tadi kan kita sudah punya 2,5 kaki gitu kan. Masa kita kalah gitu dia. Saya harap dengan adanya PK ini nanti yang bisa mengintegrasikan dan juga mengakselerasi proses-proses yang saya sebut tadi, ya saya yakin GPKP bisa mewarnai lah pendidikan anak usia dini kita, bahkan kalau bisa terus sampai ke pendidikan tingginya, karena saya tahu YPK juga nanti mengelola Numan dulu mungkin ya kan. Nah, ini kan udah dari pra sekolah sampai pos doktoral kan bisa dikelola nanti sama YPK ini kan. Nah, ini saya kira ya dari segi institusi dulu sudah mantap nih. Nah, tinggal kita menunggu waktu, the moment of truth katanya kan, supaya nanti bisa menunjukkan bahwa ini memang betul-betul didesain untuk memuliakan Tuhan dan juga memperdayakan jemaat kita. Kami kira demikian dari kami. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk narasumber kami, Kak Ita, Guru Sinta, dan Bapak. Terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan podcast ini. Kami pamit undur diri. Sehat-sehat. Tuhan Yesus memberkati.